Saya lanjutkan lagi. Kemudian kita bahas kepribadian dan akhlak Ibnu Hisham. Ibnu Hisham dikenal sebagai sosok yang memiliki kepribadian yang mulia, berakhlak tinggi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan Islam. Dalam kesehariannya, beliau hidup dengan penuh kesederhanaan dan menjauhkan dari gemerlap dunia. Ya. Dan memang ciri khas ulama-ulama terdahulu, ya, kebanyakan itu zuhud, ya, walaupun hidup di tengah-tengah kota yang hedon, yang materialistik, tapi kalau ulama-ulama itu memang kebanyakan zuhud. Zuhud itu artinya bukan kok meninggalkan dunia, ya mereka masih menggunakan dunia karena memang kita hidup di dunia, tapi tidak mementingkan dunia atau tidak mencintai dunia. Makanya kalau ulama dikasih uang banyak atau mendapat uang banyak, itu uangnya memang kebanyakan dipakai untuk bersedekah, beramal, atau digunakan untuk biaya menuntut ilmu, bukan kok ditimbun untuk dirinya sendiri. Enggak. Saya lanjutkan. Zuhudnya bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi menempatkan dunia di tangan, bukan di hati. Ia lebih memilih kesibukan dengan ilmu dan ibadah daripada keterikatan pada hal yang materi tadi. Kita boleh nggak sih menjadi orang kaya kaya-kayanya? Boleh, asal dunia di tangan. Karena ketika dunia di tangan, ketika harta di tangan, kita mau kasihkan ringan. Maka dunia jangan taruh di hati. Kalau taruh di hati, kita mau ngasih orang, kadang kita mesti mikir-mikir, tuh eman-eman ya, tuh sayang nih. Tapi kalau dunia di tangan, ya, mau kasih orang 1 juta, 10 juta, 1 miliar itu nggak ada beban, karena di hati, tidak melekat. Karena di tangan, tidak melekat ke hati. Kemudian dalam banyak riwayat disebutkan bahwa beliau sering menolak pemberian dari penguasa atau pejabat setempat karena khawatir akan mempengaruhi objektivitas dan keikhlasannya dalam menulis sejarah Nabi Muhammad SAW. Sikap ini menunjukkan keteguhan hati dan kemurnian niatnya dalam mengabdi kepada ilmu, dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, memang kalau kita belajar ulama-ulama terdahulu, itu banyak sekali ulama-ulama yang ikhlas itu ketika dikasih uang atau materi atau harta dari penguasa, itu kebanyakan menolaknya. Ini bukannya haram, tidak. Menerima boleh, nggak boleh. Tapi nanti biasanya itu tidak objektif. Ya. Karena ketika seorang ulama kok mendapat hadiah dari penguasa, itu secara tidak langsung seolah-olah berhutang budi kepada penguasa. Nah nanti kalau penguasa ini kok melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, itu ulama ini mau menegur sungkan. Nah makanya dulu Imam Abu Hanifah, ya, pendiri mazhab Hanafi, itu ditawari menjadi qadhil qudot, menjadi hakim agung, menjadi ketua MA atau ketua MK kalau zaman sekarang. Tapi Imam Abu Hanifah menolak, ya, bahkan memilih di penjara. Kenapa? Kata alasannya adalah, kalau saya ini mendapat jabatan dari engkau, dari sultan, dari raja, nanti saya tidak bisa objektif. Artinya ketika sultannya ini kok misalnya zalim, misalnya jahat atau menindas rakyat, maka si ulama ini nggak bisa menegur. Kenapa? Karena sudah dikalungin, karena sudah dipegang jabatan atau harta. Nah makanya kebanyakan ulama itu memang zaman dahulu, ya, itu menjauhi penguasa atau jaga jarak dengan penguasa. Atau misalnya dikasih hadiah, entah itu jabatan, harta, itu kebanyakan menolak, bukan karena haram, enggak, tapi karena tadi biar tetap mandiri, biar tetap objektif. Nah, karena sifat naturalnya manusia, ketika orang itu kok ditolong atau dikasih jabatan atau dikasih harta dan sebagainya, itu mau menegur itu sungkan. Saya lanjutkan lagi. Kesederhanaannya juga tercermin dalam gaya hidup dan cara berpakaian yang bersahaja. Ya. Ia tidak menampilkan dirinya sebagai seorang tokoh besar atau ulama ternama. Meskipun
reputasinya sudah dikenal luas di kalangan penuntut ilmu. Ya. Apakah ini artinya nggak boleh punya baju bagus? Ya boleh saja. Cuman jangan terlalu gemerlap lah. Masa ya ulama pakai baju emas kan nggak mungkin. Kalau raja-raja zaman dulu ya kayaknya kain sutra, jarumnya pakai jarum emas, itu kebanyakan penguasa-penguasa zaman dahulu begitu. Tapi kalau ulama ya cukup kain biasa, yang penting bersih, rapi dan sopan. Jadi sederhana, tengah-tengah ya. Konsepnya wasatiyah, tengah-tengah. Kalau ulama pakai pakaian yang terlalu glamor, yang ada hiasan-hiasannya, emas, permata dan sebagainya, juga nggak pantas. Tapi kalau ulama kok pakainya lecek-lecek, kotor, seperti pengemis, juga nggak pantas. Jadi tengah-tengah, pakaian biasa saja, yang penting bersih, rapi dan sopan, wangi. Saya lanjutkan. Dalam karya monumentalnya Asy-Syiarah An-Nabawiyah, Ibnu Hisham tidak menonjolkan dirinya dengan pujian atau pengakuan pribadi, tetapi justru menempatkan dirinya sebagai penghubung antara generasi ulama sebelumnya dan pembaca sesudahnya. Ia selalu menisbahkan ilmunya kepada para guru dan perawi sebelumnya, seperti Ibnu Ishaq dan lainnya, dengan rasa hormat dan adab yang tinggi. Hal ini menunjukkan kedalaman akhlaknya dan penghormatannya terhadap sanad keilmuan Islam yang menjadi tradisi utama dalam penulisan ilmiah serta para ulama terdahulu. Jadi memang bedanya orang yang menulis karena ingin dia terkenal atau ingin menulis karena memang dia cinta kepada ilmu, ya bisa dilihat dengan gaya tulisannya. Kalau ulama menulis kitab kok banyak kata saya, ini kebanyakan sih karena mungkin ingin mendapat pujian. Ya walaupun kita nggak bisa menghakimi isi hati seseorang ya. Tapi kalau terlalu banyak menunjukkan pribadi, wah kesannya kan ini kayaknya orang mau terkenal. Tapi kalau Ibnu Hisham ini tadi tawadu, rendah hati, kebanyakan itu guru saya, jadi jarang menggunakan diksi saya, tapi biasanya guru saya, para alim dan sebagainya gitulah. Nanti bisa dibaca sendiri. Di sini Imam Al-Zahabi memberikan kesaksian yang sangat indah tentang kepribadian Ibnu Hisham. Beliau berkata dalam kitabnya Tarikh Al-Islam, ya, perkataan Al-Zahabi ini seperti ini: karena rajulan sholihan thiqatan mutawari'an layak tubuh ilama yasuhu wa yasbut, ya. Yang artinya Ibnu Hisham, ya, beliau adalah seorang yang soleh, terpercaya, berhati-hati, dan tidak menulis kecuali sesuatu yang sahih dan terbukti. Nah, sekarang banyak sekali orang yang melihat postingan di medsos, dia nggak tahu ini postingan benar atau salah, ya, benar atau bohong, benar atau hoax, tahu-tahu di share, tahu-tahu dikomentari. Ini kan sangat-sangat kurang terdidik lah. Tapi kalau Ibnu Hisham, kalau beliau sebelum menulis itu pasti diteliti dulu. Kalau riwayat atau ceritanya kok tidak sahih, beliau tidak tulis. Tapi kalau sahih baru beliau tulis. Jadi benar-benar teliti atau cermat sekali Ibnu Hisham. Dan zaman sekarang itu ya susah untuk mencari orang seperti ini. Itu adalah pujian yang dilontarkan oleh Imam Al-Zahabi kepada Ibnu Hisham. Saya lanjutkan. Kutipan tersebut menggambarkan betapa tinggi integritas keilmuan Ibnu Hisham. Ia tidak menulis satu riwayat pun kecuali setelah meneliti keabsahan sanad dan isi beritanya. Prinsip kehati-hatian
Prinsip kehati-hatian ini menjadi karakter utama yang membedakannya dari banyak penulis sejarah lain di masanya. Dengan ketelitian tersebut, beliau menjadi panutan dalam metodologi penulisan sirah yang ilmiah dan bertanggung jawab. Bahkan, sebagian ulama setelahnya menilai bahwa sifat amanah dan waro' yang dimiliki Ibnu Hisham telah menjadi sebab diterimanya karyanya secara luas di dunia Islam, sehingga tetap relevan dan dipercaya hingga berabad-abad lamanya. Nah, dulu banyak sekali orang yang menulis sejarah Nabi Muhammad, tapi hanya sedikit yang karyanya langgeng sampai sekarang, yaitu karya Ibnu Hisham. Kenapa? Karena beliau ini orang yang tadi dikatakan waro, teliti, dan amanah. Amanah artinya bisa dipercaya. Waro itu orang yang meninggalkan perkara yang syubhat, ya. Jadi kalau perkara yang haram kan memang harus ditinggalkan, ya. Tapi kalau perkara yang syubhat, yang nggak jelas halal atau haramnya, itu lebih baik ditinggalkan. Nah, orang yang berani meninggalkan perkara yang syubhat itu namanya orang yang waro'. Itu kurang lebih penjelasan sederhana tentang waro'. Ibnu Hisham ini adalah orang yang amanah dan juga waro'. Makanya karyanya yaitu Syirah Ibnu Hisham ini barokah sampai sekarang. Saya lanjutkan. Lebih dari sekedar penulis sejarah, ya, Ibnu Hisham juga menampilkan etika ilmiah dan spiritualitas yang tinggi dalam setiap lembar karyanya, ya. Ia menulis dengan hati yang dipenuhi rasa cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kitab Asy-Syirah An-Nabawiyah tidak hanya memuat data sejarah, tetapi juga menggambarkan keagungan akhlak Nabi dan semangat dakwah Islam dengan nuansa rohani yang dalam. Nah, selama ini kalau kita belajar sejarah Nabi Muhammad, isinya itu kebanyakan politik. Tapi di sini Ibnu Hisham itu memotret detail-detail kecil, ya, potret-potret di mana akhlak Nabi itu ditonjolkan. Dalam beberapa penjelasan, saya ulangi, dalam beberapa penjelasan linguistik dan syair yang ia sertakan, tampak keikhlasannya untuk menjaga kesucian makna surah dari penyimpangan, serta menjelaskan keindahan bahasa Arab yang digunakan dalam konteks kenabian. Nah, tadi saya katakan Ibnu Hisham ini selain ahli dalam sejarah, juga ahli bahasa, ya, ahli bahasa. Jadi ketika menulis sejarah Sirah Nabawiyah, nanti kan ini tidak hanya sejarah Nabi Muhammad, itu sebelumnya Ibnu Hisham memotret sekilas tentang peradaban Arab pra-Islam. Nah, di situ nanti beliau banyak mencantumkan syair-syair Arab, berikut penjelasannya. Nah, karena beliau ahli bahasa Arab, baik gramatika maupun sastranya, maka penjelasannya enak dan mudah dipahami. Dengan demikian, karya Ibnu Hisham bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga bentuk ibadah ilmiah yang merefleksikan keseimbangan antara ilmu, iman, dan adab. Suatu ciri khas ulama besar yang tulus dalam perjuangan ilmunya. Nah, ilmu, iman, dan adab. Nah, ini tiga-tiganya memang banyakkan orang itu nggak mampu menggabungkan ketiganya. Orang kalau pinter banget, ilmiah banget, kadang-kadang imannya tipis, adabnya kadang-kadang nggak ada. Atau misalnya orang adabnya kuat banget, ya, kadang imannya tipis, ilmunya juga biasa-biasa. Atau misalnya orang imannya kuat banget, kadang-kadang juga adabnya kurang, ilmunya juga kurang. Tapi Ibnu Hisham ini mampu menggabungkan ketiganya.